sekolah minggu, adik-adik mengikuti dengan tertib, tidak boleh makan saat mengikuti ibadah, berpakaian rapi dan sopan. HP atau laptop yang dipakai harus digunakan dengan baik. Dan harapanmu takkan hilang, dia pegang tanganmu agar terus maju. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik yang terkasih oleh Tuhan. Wah, sukacita untuk pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk kita memuji Tuhan? Sudah siap untuk menyembah Tuhan? Oke, luar biasa. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sukacita adik-adik yang ada di rumah. Yang sudah siap semua katakan haleluya. Haleluya. Oke, luar biasa. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri ya. Oke, kalau sudah, kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Oke, adik-adik yang belum tahu lagunya, kita sama-sama belajar dan memuji Tuhan ya. Dengan sungguh hati kita mau katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi katakan ya adik-adik dengan sungguh, hanya ada satu Tuhan, Dia selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik semua, sekarang kita sama dengan sungguh adik-adik, kita menyatakan yang pujian ini bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita adik-adik ya. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Tuhan
di rumah? Semua kita mau bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan berkati adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga para orang tua yang mendampingi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan juga jagai mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semua, Engkau peduli kepada kami semua. Hanya Tuhan yang mampu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat, jangan ada yang duduk dulu karena kita mau memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan, mari sekolah minggu. Yang semangat ya. Jangan lupa tersenyum.
bagaimana persembahan pujian dari teman kita tadi? Wah, luar biasa ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Oke, kita memuji Tuhan. Mari kita bersukacita. Adik-adik yang ada di rumah harus tetap bersukacita ya adik-adik ya. Dengan semangat. Ada yang lemas-lemas ya, malas-malasan, harus semangat. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Kita bersukaria. Dengan penuh semangat adik-adik ya. Katakan sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik ya, kita tetap bersukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Oke, luar biasa adik-adik. Wah, hebat semua adik-adik yang ada di rumah, pada semangat semua. Oke, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Oke, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Adik-adik semua, nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikasih ke gereja ya. Minta tolong sama bapaknya ya. Oke, nah sekarang kakak mau tanya, adik-adik siapa yang sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, angkat tangannya. Oke, sudah siap semua ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita ya adik-adik. Jangan ada yang tengok kanan, tengok kiri ya. Semuanya harus fokus dalam hadirat Tuhan. Dan tentunya kita mau dengar cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa loh adik-adik ya. Oke, tetap semangat ya. Iya, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan ya. Dengan lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, semua bisa ya? Bisa. Oke, kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik ya. Yang belum tahu lagunya kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita adik-adik. Kita harus mengutarakan ini adik-adik ya, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Adik, oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Ya, adik-adik tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, kali ini Kak Evi ajak adik-adik untuk kita sharing firman Tuhan, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Iya. Nah, kita buka Alkitabnya di Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-24. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan agar kami bisa duduk diam, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan hari ini. Tolong kami semuanya, dan kami rindu, kami mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Evi akan sharing firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-24. Di situ apa perikopnya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelumnya Kak Evi mau kasih tahu. Nah, apa sih dosa menurut adik-adik? Coba. Dosa, iya benar. Ketidaktaatan manusia akan Tuhan. Nah, yuk kita mau lebih tahu lagi yuk dosa. Apa artinya dosa? Nah, kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayat ke-4. Nah, kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, maka dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Manusia diciptakan Tuhan itu pertama kali. Ya, pertama kali diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Pada hari yang keberapa adik-adik? Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia pertama, itu Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, di perikop kali ini yang kita baca Alkitab kita di Kejadian 3 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-24 itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu
adalah Adam dan Hawa, adik-adik. Nah, kejadiannya seperti ini. Ada seekor ular. Nah, ular ini dilambangkan di Alkitab yaitu iblis. Nah, ular berkata kepada perempuan itu, bukankah semua yang ada di taman ini tidak boleh dimakan? Si ular berkata pada perempuan yaitu Hawa, bukankah semua di taman ini tidak boleh dimakan oleh Allah? Nah, tapi perempuan Hawanya bilang, boleh, semuanya boleh dimakan. Tetapi kata Tuhan, ada yang tidak boleh dimakan. Itu di tengah-tengah taman Eden, adik-adik, ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kata Hawa, itu tidak boleh dimakan, nanti bisa mati. Nah, si ular berbisik lagi, ngomong kepada perempuan ini yaitu Hawa, tidak mungkin kamu akan mati, tapi kamu akan melihat semuanya. Kamu bisa melihat semuanya dan kamu bisa seperti Tuhan, dia bilang gitu. Tapi Hawanya melihat-lihat lagi, wah enak juga ini ya, buahnya kelihatan nikmat dan lezat. Akhirnya dengan tipu dayanya si ular itu, akhirnya Hawa mengambil pohon itu dan dimakan, adik-adik. Nah, itulah pertama kali Hawa jatuh ke dalam dosa, dan semua dunia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, akhirnya Hawa makan, enak sekali dan nikmat. Tapi juga dikasihkan kepada suaminya yaitu Adam. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan mereka melihat semuanya. Dia melihat bahwa dirinya telanjang. Mereka bersembunyi, ya adik-adik. Dia bersembunyi karena mereka lihat dia sudah telanjang, dia bisa melihat semuanya. Nah, itulah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Tuhan perintahkan tidak boleh makan buah ini, pohon ini, pengetahuan baik dan jahat, tetapi tetap dimakan karena ada godaan. Iya, adik-adik. Nah, kalau kita melanggar, kalau kita melakukan sesuatu pasti ada akibatnya, ya adik-adik. Nah, Adam dan Hawa diusir dari taman Eden dan Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat dosa pasti ada akibatnya, benar kan ya adik-adik? Apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya, mau itu jahat maupun baik itu baik maupun itu tidak baik, pasti ada akibatnya. Nah, dosa yang dilakukan Adam dan Hawa tadi, dia jatuh ke dalam dosa. Nah, akibatnya dia dihukum Tuhan. Nah, adik-adik bisa baca di Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 24. Di situ Hawa dan Adam diusir dari taman Eden. Nah, adik-adik, kali ini kita belajar bahwa kita harus mematuhi kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus mematuhi firman Tuhan. Yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, kita harus juga taat kepada orang tua. Misalkan nih adik-adik. Adik-adik disuruh orang tua, ibu, bapak, mama, papa kita, ayo belajar, jangan main HP terus. Nah, kita ada 2 pilihan loh adik-adik. Diterusin main gamenya atau berhenti dan kita belajar. Nah, semuanya itu ada akibatnya ya adik-adik ya. Nah, kalau main game terus itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau kita belajar, stop main gamenya, kita belajar. Nah, adik-adik bisa belajar dengan baik. Nah, adik-adik jangan melanggar firman Tuhan. Jangan
tidak mematuhi orang tua. Ya adik-adik, dosa ada akibatnya. Nah, Tuhan menyukai kita untuk kita taat akan peraturan firman Tuhan. Dan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, ada akibatnya ya adik-adik. Kita bisa dihukum oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk kita mematuhi firman Tuhan. Kak, kalau kita berbuat dosa kan pasti diampuni sama Tuhan. Iya, kalau kita sadar. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak bertobat dan melakukan dosa terus, Tuhan juga tidak menyukainya adik-adik. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk kita mematuhi firman Tuhan. Dan kedua, untuk kita taat kepada orang tua. Tuhan suka adik-adik kalau kita taat dan mematuhi firman Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Nah, Tuhan suka dengan itu semuanya. Yuk kita sama-sama belajar ya. KFI juga belajar adik-adik. Kita sama-sama belajar mematuhi firman Tuhan. Kalau kita tidak mematuhi firman Tuhan, ada hukumannya. Seperti tadi adik-adik. Ya, kita udah belajar tentang Hawa dan Adam. Dia tidak mematuhi peraturan hukum Allah. Akibatnya dia dihukum oleh Tuhan. Ya, adik-adik, kalau kita tidak mematuhi firman Tuhan, itu juga ada akibatnya adik-adik. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, tidak ikuti aturan orang tua di rumah, itu juga ada akibatnya. Akibatnya yang rugi diri kita sendiri ya adik-adik. Tadi udah dibilang, udah stop main gamenya, ayo belajar. Nah, itu harus didengarkan. Oke adik-adik. Nah, kita sama-sama belajar untuk kita mematuhi firman Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, ada hukumannya. Diingat ya adik-adik ya. Oke, adik-adik bisa baca sekali lagi Alkitabnya di Kejadian 3 ayat 1 dan 4. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dan sampai sini sharing firman Tuhan ke Evi ya. Nah, semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami. Dan kita sama-sama belajar untuk kita menjalankan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kali ini Tuhan tolong kami agar kami senantiasa taat akan firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dan mematuhinya Tuhan. Dan mengerti akan peraturan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dan bimbing kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Ya adik-adik semua bangkit berdiri. Iya, kita semangat ya. Oke, luar biasa kita menutup ibadah kita. Adik-adik semua kita mau berdoa. Doa Bapa kami, kemudian Bapa terima kasih. Ya adik-adik semua bisa kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
Oke, amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.